Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fiona Violita, NPM 21010702002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hardware. Pengertian hardware sendiri yaitu hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras adalah suatu komponen yang dapat dilihat atau diraba secara langsung dan bisa dilihat secara nyata. Fungsinya biasanya untuk mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, hardware terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada input device, yang kedua proses device, yang ketiga output device, yang keempat backing storage, dan yang kelima peripheral. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan. Nah, di dalam input device ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan unit yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga yaitu touchpad. Unit masukan ini dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, ada model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Dan yang selanjutnya ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Selanjutnya ada pemroses device atau alat pemroses. Di sini ada beberapa bagian pula. Yang pertama yaitu power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU power. Supply mengonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Selanjutnya ada RAM atau memori. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi tempat penyimpanan data sementara. Lalu yang selanjutnya ada kartu grafis atau unit keluaran. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Yang ketiga, prosesor atau unit pemrosesan. Pengertian prosesor atau yang biasanya disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan komputer yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajahi internet, memuat lagu, ditunes, dan menjalankan sistem operasi. Selanjutnya ada motherboard atau unit pemrosesan. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasanya diangkat dengan kata mobo. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Lalu selanjutnya pada bagian ketiga yaitu output device atau unit keluaran. Pada output device ini terdapat beberapa pula bagian. Yang pertama ada monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Yang kedua ada printer.
Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau sejenisnya. Selanjutnya ada speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektronik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Pada bagian keempat, terdapat backing storage atau unit penyimpanan. Di sini dia ada bagian hard disk atau HDD. Hard disk bisa juga disebut hard disk drive atau HDD atau hard drive HD. Hard disk salah satu sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Dalam hard disk berisi piringan magnetis. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Di bagian ini terdapat modem. Jadi pengertian moduler atau modem adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang, kemudian membawa karir sinyal atau ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu. Sekian presentasi saya tentang hardware, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.